Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Bapak-bapak, rekan-rekan, para peserta i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedianya memang i'tikaf ya udah i'tikaf aja gitu. Nah, tapi karena dibuatkan susunan acara seperti ini ya udah kita kerjain gitu. Alhamdulillah ini tahun ini pertama kali Masjid Al-Ikhlas menyelenggarakan i'tikaf bersama-sama dalam rangka menghidupkan Al-Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Karena Nabi juga beriktikaf pada 10 hari menjelang akhir bulan Ramadan. Kana i'takafa asrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan sampai beliau diwafatkan. Jadi sejak Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf pada 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, menurut riwayat summa takafa azwajuhu min ba'di, sampai kemudian i'tikafnya Nabi dilanjutkan oleh para istri-istrinya sampai setelah Nabi meninggal dunia. Nah, jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan yang kita lakukan bersama pada malam hari ini, khususnya di malam-malam ganjil, senantiasa mendapatkan tuntunan dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disusun oleh panitia, jadi i'tikaf yang akan kita lakukan tidak seluruhnya baca Al-Qur'an gitu. Jadi diselingi juga dengan beberapa amalan sunnah. Di antaranya ada, kalau saya lihat jadwalnya tuh, ada tahajud bersama-sama. Tahajud memang idealnya dilakukan sendiri-sendiri. Tapi tidak ada salahnya memang kalau kita melakukan secara berjamaah. Terus ada sholat tasbih. Sholat tahajudnya nanti jam malam jam 2-an. Terus sholat dilanjutkan dengan sholat tasbih. Terus kita akan bermuhasabah sebentar. Nah, sebelum bermuhasabah, hadirin sekalian, perlu kita ingat kembali diri kita masing-masing bahwa ayat pertama yang turun diwahyukan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bagaimana caranya beriqra begitu? Apa yang dibaca? Waktu itu Al-Quran belum begini. Waktu Jibril datang menghadap ke Rasulullah di Gua Hira, Jibril kan gak bawa begini. Lalu apa yang mesti dibaca? Yang mesti dibaca sebenarnya adalah ada pada ayat kalimat berikutnya. Iqra biismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi sebetulnya hadirin, Al-Quran menurut para ulama tafsir, Al-Quran itu terangkum lewat satu surah. Rangkuman ayat Al-Quran yang 6.600-an itu terangkum dalam surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Al-Fatihah kemudian dirangkum juga lewat satu kalimat yang bernama basmalah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi inti dari Quran adalah Al-Fatihah. Inti dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika orang Iqra, bacalah biismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Nama Tuhan kita itu terwakili lewat ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang mau beriqra itu artinya orang-orang yang mau melakukan, orang-orang yang mau mentransfer Rahman dan Rahimnya Allah ke dalam kehidupannya masing-masing. Lah bagaimana caranya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu mesti ditafsirkan, mesti dimanifestasikan, mesti diterapkan lewat ciptaan-ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan. Apa yang Allah sudah ciptakan? Ada manusia, ada alam, ada hewan, ada tumbuhan dan seterusnya. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu mesti dibaca dengan seluas-luasnya, dengan sebaik-baiknya ketika kita melakukan Iqra. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran pada hakikatnya adalah orang-orang yang mampu menebar Rahman, yang mampu menebar Rahim, kasih sayang. Karena inti dari ajaran agama adalah kasih sayang. Oleh karenanya Al-Quran yang kita baca pada hakikatnya adalah dalam rangka menumbuhkan bibit-bibit kasih sayang kita kepada sesama. Dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa ahli, hadirin, ada nama orang barat begitu, orang non-muslim, namanya Daniel Goleman kalau saya nggak salah. Dia meneliti 200 orang sukses yang ada di dunia. Dia meneliti 200 orang di 200 perusahaan terkenal di seluruh dunia. Orang-orang sukses ini setelah diteliti, ternyata bukan cuma orang-orang yang cerdas secara akal dan pikiran, bukan hanya orang-orang yang pintar di sekolahnya, bahkan orang-orang yang IQ-nya cerdas pun kadang-kadang nggak sukses begitu. Orang-orang sukses ini setelah diteliti ternyata 80% dari orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang mampu menebar kasih sayang kepada sesamanya. Hanya 25% orang yang sukses karena kecerdasan otaknya. Jadi artinya hadirin, betullah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi siapapun yang Iqra dengan menyebut nama Allah, dengan membenamkan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam dan seterusnya, yang 99 nama itu yang sudah ada di dalam hati kita, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kenapa fitrah? Kenapa fitrah? Ketika ruh kita akan dibenamkan ke dalam jasad kita saat kita masih di dalam kandungan ibu-ibu kita, Allah Subhanahu wa taala pernah menegaskan wa nafakha tsumma sawwahu. Kemudian wa nafakha fihi mir ruhi. Kemudian aku tiupkan, setelah disempurnakan jasad, Allah tiupkan ruh. Wa nafakha fihi mir ruhi. Dan ditiupkan ruh yang menjadi bagian dari ruhku. Ini yang perlu digarisbawahi hadirin. Siapa itu ruhnya Allah? Apakah di dalam diri kita ada ruhnya Allah? Bukan. Apakah di dalam diri kita ada zatnya Allah? Bisa iya. Karena ulama tafsir mendefinisikan bahwa wa nafakha fihi ruhi itu artinya ada killah min killati dzatillah. Ada bagian kecil dari bagian zatnya Allah yang dibenamkan ke dalam diri kita masing-masing. Semua orang, mau muslim mau kafir, yuladu 'alal fitrah, mereka fitrah suci, enggak bawa dosa karena sudah dibenamkan 99 al-asma al-husna di dalam hatinya.
Jadi kita nih, kita senang banget kalau orang berbuat adil. Kita suka kalau kita berbuat adil. Kita suka kalau kita berani. Kita suka kalau kita menyayangi. Kita suka kalau kita mencintai. Lah sifat-sifat baik itu sebetulnya sudah tertanam di dalam diri kita lewat al-asma al-husna yang Allah sudah benamkan ke dalam diri kita masing-masing. Pertanyaannya adalah lewat mana tuh Allah berikan? Ternyata menurut ulama tafsir Allah cipratkan roh-roh yang akan dibenamkan ke dalam jiwa-jiwa manusia itu lewat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun hadirin orangnya, kalau dia diajak bicara dan dikenalkan dengan nama Sayyiduna Muhammad, pasti hatinya ada getaran tuh, mau kafir mau muslim. Apalagi kita nih yang tiap tahun maulid, yang tiap hari baca Quran, yang tiap hari sholat. Kalau tidak bergetar hati kita ketika diucapkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada masalah yang ada di dalam diri kita. Boleh jadi 99 al-asma al-husna yang sudah dibenamkan di dalam hati kita itu tertutup, tercover dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Atau boleh jadi dia jarang bersalawat dan bertawasul kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan perilaku. Perilaku ini berkaitan dengan kasih sayang. Perilaku berkaitan dengan keadilan. Perilaku berkaitan dengan kebijaksanaan. Perilaku berkaitan dengan kecintaan. Perilaku berkaitan dengan nama-nama yang baik. Walhasil bahwa ketika kita hidup, ketika kita menjalankan kehidupan dan kegiatan sehari-hari, kadang-kadang lupa kita dengan 99 al-asma al-husna yang sudah Allah benamkan ke dalam diri kita masing-masing. Salah satu yang mesti kita lakukan adalah stop, berhenti dari hiruk pikuk kehidupan dunia. Salah satunya adalah lewat i'tikaf. Lewat i'tikaf kita berhenti mikirin rumah, mikirin lebaran, mikirin kesibukan dunia yang lain. Kita fokus pada saat kita beriktikaf hanya memikirkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, saya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya itu nggak akan bisa lepas hadirin. Kecintaan orang yang sudah dibenamkan di dalam hatinya kepada baginda Rasul nggak mungkin bisa hilang, nggak mungkin bisa hilang. Tapi bisa tertutup. Salah satu untuk bisa membuka itu adalah dengan cara bermuhasabah, berdiam diri, beristighfar, bersolawat, membaca Quran dan seterusnya. Itulah yang kemudian bisa membuka tabir-tabir yang bisa menghalangi hubungan kita secara batin, secara roh dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau juga disebut dengan Abar Ruh, bapaknya ruh. Jadi kalau ini lampu itu kita ibaratkan dengan Nur Muhammad. Maka ketika lampu itu memancarkan cahayanya, salah satu molekul dari cahaya itu adalah kita. Maka bersyukurlah kita dijadikan sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya nanti malam hadirin setelah tahajud kita diam, kita berhenti sejenak dari pikiran-pikiran yang kemungkinan mengganggu konsentrasi kita untuk bisa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat muhasabah, lewat berdoa, lewat segala hal yang bisa menguatkan batin kita sehingga dicas kembali untuk bisa berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ke baginda Nabi besar Muhammad? Karena kita nggak akan bisa terhubung dengan Allah kalau tidak lewat beliau. Oleh karenanya apa yang mesti kita lakukan ketika bermuhasabah? Ya berdoa, beristighfar, merenung,
menggali hal-hal negatif yang pernah kita lakukan, membuka tabir-tabir yang selama ini menutupi batin kita. Kadang mungkin kita selama ini sayangnya dengan keluarga masih pura-pura, mungkin sayangnya kepada teman-teman masih pura-pura, mungkin pedulinya kepada orang masih pura-pura. Lah itu mesti kita buka, Sahabat ada yang bertanya, ya Rasul, gimana caranya kita bermuhasabah? Gimana caranya supaya doa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, silakan berdoa sesungguh-sungguhnya, atau bakau, menangislah ketika kalian berdoa. Au tatabakau, atau pura-pura nangis. Pura-pura nangis aja masih Allah terima, apalagi nangis beneran, kira-kira begitu. Lah muhasabah itu bukan bikin kita untuk nangis, tapi ketika kita nangis, boleh jadi saat itu Allah sedang sentuh hati kita lewat kasih sayangnya, supaya kasih sayang kita bisa muncul dan hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah hidup, mudah-mudahan sinyalnya, frekuensinya jadi sama gitu. Frekuensinya sama, doa kita sama, munajat kita sama. Mudah-mudahan itu yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah lebih besar kepada kita daripada pemberian Allah sebelumnya. Mudah-mudahan Lailatul Qadar bisa mampir di hati dan di pikiran kita. Entah bagaimana wujud Lailatul Qadar, wallahu a'lam. Hanya hati dan batin kita yang bisa merasakan itu bisa mampir atau tidak. Karena para malaikat ketika malam Lailatul Qadar itu turun, Jibril disertai dengan ribuan bahkan mungkin jutaan malaikat turun ke muka bumi. Tugasnya cuma satu pada malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jibril memberikan salam kepada orang-orang yang tidak tidur pada malam hari itu sampai waktu fajar. Assalamualaikum Ustadz Yusuf, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum, dan seterusnya. Ada juga yang memaknai bahwa salamun hatta matla'il fajr itu artinya Jibril membenamkan ketenangan batin yang luar biasa, sehingga kadang-kadang orang bisa tahu apa yang bakal terjadi, sehingga orang-orang bisa merasakan dosa yang pernah dia lakukan selama ini ke belakang, sehingga itu bisa melahirkan rasa penyesalan dan pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jarang orang yang gak ngerasa berdosa ketika berbuat dosa. Atau ada orang yang memunculkan sikap riya ketika melakukan amal kebaikan atau ibadah. Nah, sifat-sifat yang seperti itu kita harapkan terkikis, sehingga yang muncul yang ada di dalam batin kita, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya yang 99 Al-Asma Al-Husna. Itulah hadirin pentingnya kita beriktikaf, kita berdiam diri, benar-benar mendalami apa yang kita baca, meresapi apa yang kita baca, memaknai masing-masing apa yang kita doakan dan kita panjatkan dalam doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti malam kita akan pindah, ada kajian ini. Nanti ada kajian lagi menjelang sahur begitu. Nah, akan diatur oleh Pak Abdurrahim. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.